Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Aliska, 11 bahasa 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun dengan sangat kejam. Jepang memberikan dampak yang luar biasa terhadap Indonesia. Dengan 3,5 tahun, Indonesia mengalami hal-hal yang tidak pernah mereka alami. Kenapa sih Jepang ingin menjajah di negara-negara Asia, terutama Indonesia? Karena Jepang berubah dari negara kekaisaran yang tertutup ketika ia mengalami restorasi. Jepang tumbuh menjadi negara fasis. Jepang tumbuh menjadi negara militer yang bertujuan untuk menguasai di seluruh Asia dengan diberikan kekaisaran Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Latar belakang Jepang menjajah Indonesia. 1. Pada tahun 1940-an, Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia pada Perang Dunia Kedua. 2. Untuk mempermudah ambisi Jepang, Jepang harus menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. 3. Jepang terus menginvasi negara-negara Asia dan Indonesia diserang oleh Jepang dimulai dari 11 Januari itu Tarakan dikuasai, terus 13 Januari Manado dikuasai, 15 Januari Kendari dikuasai. Jepang menginvasi Indonesia. 1 Februari Pontianak dikuasai, 3 Februari Surabaya dikuasai, 6 Februari Palembang dikuasai, terus minggu ketiga dan minggu keempatnya itu di kota besar di Bali dan di Jawa itu dikuasai. Akhirnya 9 Maret 1942 itu Belanda menyerah kepada Jepang yang disebut dengan Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati itu adalah perjanjian penyerahan kekuasaan dari Belanda terhadap Jepang yang terjadi pada tanggal 9 Maret 1942. Maka resmilah Indonesia dijajah oleh Jepang. Ciri-ciri penjajahan Jepang yang pertama itu Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun, tetapi Indonesia itu lebih menderita daripada dijajah oleh Belanda. Kenapa sih rakyat Indonesia itu lebih menderita? Karena Jepang menerapkan sistem militerisme, terus adanya kempetai. Polisi militer Jepang kejam kepada rakyat Indonesia. Semua hasil pertaniannya itu diserahkan kepada Jepang. Akibatnya itu rakyat Indonesia itu kelaparan. Terus untuk laki-lakinya itu dijadikan sebagai tentara Jepang. Akibatnya itu pabrik-pabrik banyak yang berhenti operasi. Untuk perempuannya itu dijadikan sebagai Jugunianfu, yaitu VSK, untuk melayani kebutuhan tentara Jepang. Semua rakyat Indonesia diwajibkan untuk melakukan Seikere, yaitu menyembah matahari terbit. Ciri-ciri penjajahan Jepang yang kedua, banyaknya propaganda Jepang di Indonesia. Propaganda Jepang di Indonesia itu ada gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Terus Jepang menganggap dirinya sebagai saudara tua. Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia di samping pengibaran dan bahasa bendera Jepang. Membentuk Putra, Pusat Tenaga Rakyat, kemampuan kaum intelektual. Adanya Jawa Hokokai, yaitu pusat kebaktian Jawa yang berfungsi untuk menghimpun kekuasaan rakyat untuk Jepang lahir dan batin. Ciri penjajahan Jepang yang ketiga, adanya sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Terus yang keempat, sistem ekonomi Indonesia yang disebut dengan sistem autarki. Sistem autarki yaitu rakyat diminta untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri lepas dari pengaruh Jepang. Ciri-ciri penjajahan Jepang yang kelima, dihapuskannya organisasi pergerakan nasional. Yang keenam, munculnya organisasi-organisasi militer bentuk Jepang. Organisasi-organisasi militer bentuk Jepang ada Heiho, Peta, Gakukotai, Sainendan, Fujinkai, Keibodan, Jibakutai, dan Kempetai. Akhirnya Jepang berhenti menjajah Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945 ketika kalah perang melawan sekutu setelah 2 kota Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat. Ketika Jepang kalah, Indonesia itu mengalami kekosongan kekuasaan.
Terus Indonesia itu langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia itu memiliki dampak positif, yaitu rakyat Indonesia itu mengenal organisasi militer dan pelatihan militer yang berguna untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terus bahasa Indonesia itu menyebar luas di rakyat Indonesia. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.